DJ Kevin Remix. Telah berpuasa 1 bulan lamanya, paksakan kita menurut perintah agama. Kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil berbahagia, bila bintang habis merah di hari lebaran. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya berupa nikmat iman dan
Islam serta rizki dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara ini. Alhamdulillah saya diberikan amanah sebagai pembawa acara untuk memandu berlangsungnya acara halal bihalal Idul Fitri tahun Hijriah Masih. Hingga selesai nanti maka saya akan membacakan rangkaian acara hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembacaan sholawat. Baca Quran, tilawah dan sholawat. Pembacaan tilawah yang dibawakan oleh Kan sudah ada nang ngerti tinggal buka. Yang kedua pembacaan tilawah dan sholawat yang akan dibawakan Najwa Roni. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna halal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minin alladzina
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara yang ketiga adalah bacaan dan tahlil qasiroh yang akan dibacakan Ustaz Rizi Mubaidah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يسمون من أمر حاجب من قسم من حاجب وحاجب محرم من حاجب وأحمد محمد سلام بن دويج الحاجب أنور بن سليم بن تهريب بن تيتال السلام عليكم حاجب أسموني أحمد يا أحمد الغزالي بن الحاجي يا حاجي أسموني سلامة بن الحاجي أسموني أحمد بن الحاجي أسموني مبدويده بن الحاجي أسموني مرضيه بن قصد الحاجة دارني بن مرطامي هرجو Qudari bin Mukhtar Abdul Syukur bin Rahmadi Ahmad Trisno bin Sariyat Fasur bin Muhadi Yusuf bin Afifi Nur Hidayah bin Abdul Syukur Mansur bin Zarqani Allahumma al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. La tanqul qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وشربنا بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وبعثنا في ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تعذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا أرسلنا إلى التنظر لنرجمنكم ولا يمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم أنتم قوم مسرفون وجاء من الشجاج رجل يسعى قال إنكم كذاب المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقير وإليه ترجعون أأتخذ من دونه فاسمعوا قيل جنة وإلى يا قومي يعلمون إذا خرجني وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة
وإذا متم خامد يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا محضرون وأجاب لهم الأرض لو أحييناها وأخرجنا منها بحجه يأكلون وجعلنا فيها نبات من نخل وعنب وبذرنا فيها من الأرض ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما يرى الذي يشاء وهو العليم الذي خلقكم من الشمس نارا فإذا تصبحوا توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلكم بلى وهو الخلاق العليم إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل مولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر أفضل ذكر فإنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا لطيف يا نصير يا وكيل يا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi wa katin mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asman. Allahumma ij'al sabaqan ma qara'na min al-Qur'anil 'azim ma kunna min qawli la ilaha illallah وما استحضرنا وما استغفرنا وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدية وصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك الحضور لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقولنا محمد صلى الله عليه وسلم آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمسلمين الملائكة المقربين ولجميع أوليائه والشهداء وعشاق القادر جالس بصنعه ما ذكر أسمه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم
ووالدينا ووالدين وأصولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin. Kullu amin wa antum bi khairin amma ba'd. Dumateng para sedherek sedaya, Mbak Kun, Mbak Anas sing paling tuwa nggih. Kang kula hormati adik-adik ugi ponakan putu kabeh sing tak tresnani dan saya cintai. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukurillah yang telah berikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah beristimewa bertemu tatap muka dalam rangka yaitu dalam rangkaian acara silaturahim halal bihalal keluarga besar Mbah Kiai Haji Asmuni. Semoga dalam kegiatan ini kita mendapatkan rahmat dan nikmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Amin. Ngendikane Kanjeng Nabi, man ahabba ayyusalla fi rizqihi wa yunsa'al fi asri falyasir rahimah. Ngendikane Kanjeng Nabi, sing sapa wae demen dijembarake rezekine, pengkali dipanjangke umure, falyasir rahimah, monggo padha silaturahim. Karena dengan kesempatan sekarang banyaknya acara bisa ribet sekali sehingga keluarga besar Asmuni mengatakan suatu silaturahim dengan halal bihalal. Semoga dalam pertemuan ini halal ini kita akan mendapatkan yaitu jembar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki maliyah harta benda, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki itu segala-galanya luas sekali rezeki itu. Pengen kali kita akan mendapat umur yang panjang yaitu untuk mendapatkan ilmu yang barokah panjang dalam arti untuk menambahkan tambahan kita takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena hubungan dari saya pendek saja, nanti banyak acara lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kepala keluarga Abdul Malik diwakili sapa ki? Abdul Malik. Halo Abdul Malik. Dora tunggu ki, ayo. Sambutan kepala keluarga dari keluarga terbesar, ayo. Yang paling tua ki Abdul Malik. Kami mewakili dari Bapak Abdul Malik mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keluarga Bapak Ahmad Ghazali. Sambutan dari perwakilan keluarga Bapak Ahmad Ghazali. Monggo sinten iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat dan waktu sehingga kita bisa
berkumpul dalam acara Halal Bani Asmuni. Saya mewakili keluarga Bapak Ghazali almarhum dan Ibu Mardiah almarhum mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya mewakili Syabul Bait bila mana dalam menyediakan tempat dan dalam ini masih banyak kekurangan. Dan saya mewakili Ibu Mardiah almarhum mohon maaf bila mana dalam menjalani hubungan sosial kepada panjenengan sedaya terhadap kehilafan baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dan saya juga memohon agar beliau diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala amal ibadahnya, beliau diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari keluarga Salama sapa ke? Hah? Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini mewakili dari Ibu Salamah dan Pak Udori mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus orang dari Ibu Rohmah. Kene bre, omah kan. Omah iki kok. Bu Rohmah kok. Perwakilan dari Ibu Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Saya dari perwakilan Mbah Rohmah almarhum mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dari keluarga, tolong dimaafkan ya sebesar-besarnya. Sami-sami. Mungkin cukup segitu dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Bapak Mubaidah. Mubaidah. Perwakilan dari Bapak Mubaidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada para sesepuhipun Bani Haji Asmuni dan juga kepada seluruh keluarga Bani Haji Asmuni. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah dan juga berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam telah tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Saya mewakili dari keluarga almarhum Bapak Mubaidah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin apabila memiliki kesalahan baik itu secara disengaja ataupun tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari Ibu Hana. Perwakilan dari Ibu Hana, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Renati Tama, mewakili keluarga dari Ibu Hajah Ana, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
Dan saya mewakili Sohibul Bait meminta bila mana dalam menyediakan tempat dan hidangan dalam ini masih memiliki banyak kekurangan. Dan saya mewakili Ibu Hajah Diana, mohon maaf bila mana dalam menjalin hubungan sosial kepada panjenengan sedaya terdapat kehilafan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan saya juga memohon doa agar beliau dan saya juga memohon dan semoga diparingi kesehatan jenengan Ibu Hajah Diana. Cukup sekian dari saya, kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya perwakilan dari Bapak Kamal Muslih. Perwakilan dari Bapak Kamal Muslih. Saya Kamal Muslih keluarga minta maaf kepada keluarga Bani Asmuni semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahirin dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Bapak Haji Tobroni yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Aulia Fahmi. Saudara Aulia Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katsiran thayyiban barakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syaa min syai'in ba'du amma ba'du. Saya Muhammad Aulia Fahmi mewakili dari keluarga Abah Tobroni nderek ngaturaken ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin untuk kepada semua Pak D, Bude, kemudian Mbak Yu, Mas, Mbak, adik semua, ponakan-ponakan. Jikalau dalam bersosialisasi kami semua masih banyak memiliki kehilafan dan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan kepada Sohibul Bait, terkhusus keluarga Bapak Ahmad Ghazali dan Ibu Mardiyah almarhumah dan almarhum, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama prosesi 1 minggu terakhir kemudian hingga acara pada pagi hari ini dari kami sanak saudara, sanak famili masih belum memberikan bantuan yang maksimal kepada Sohibul Bait sekalian. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perwakilan selanjutnya perwakilan dari saudara Bapak Haji Hamdan, dari keluarga Bapak Haji Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Saya mewakili dari keluarga Bapak Hamdan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya adalah acara yang kita nantikan. Acara inti yang kita nantikan. Yaitu adalah yang mudah mau itu hasanah. Dia akan berikan mau itu hasanah. Mau itu hasanah. 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 Dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi sahli sodli wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul bersama dalam rangka halal bihalal. Sebenarnya acara ini sangat bagus ya untuk keluarga besar kita, keluarga besar Haji Asmuni, terutama untuk adik-adik nih, ponaan-ponaan sing do calon-calon generasi. Kalian adalah generasi-generasi penerus pengganti kami nanti. Pada kesempatan acara seperti ini harusnya kita sangat bersyukur sehingga kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan communication skill atau public speaking, karena dari beberapa yang kita lihat sejarah para sukses atau para pemimpin-pemimpin yang sukses kita, contohnya kayak Bung Karno, Soeharto, apa sih kelebihan mereka itu? Mereka adalah pandai menyampaikan aspirasi atau berorasi di depan umum. Nah, dari mana mereka bisa pandai berorasi atau berbicara di depan umum? Mereka mulai dari tahap yang paling kecil, yaitu belajar berbicara di forum-forum yang kecil seperti sekarang ini, gitu. Dari beberapa tadi yang tampil itu sudah terlihat calon-calon pemimpin yang insya Allah akan jadi luar biasa di masa yang akan mendatang. Ya. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan sebenarnya. Justru untuk latihan kalian untuk menjadi pemimpin masing-masing nanti di kelompok-kelompok kecil masing-masing sehingga menjadi ke kelompok yang lebih besar dan lebih besar lagi. Gitu. Nah, kalau tidak dimulai dari sekarang belajar berkomunikasi kayak engko koyo kau kakai modelnya. Kan? Karena apa? Nggak pernah dilatih dari sejak kecil gitu. Nah, ini kesempatan kita untuk berlatih. Nah, bagi orang tua yang sudah telanjur wis karatan ra iso latihan lah, kuwi anake sing dibimbing. Bagaimana caranya anak kita itu jangan seperti kita, bisa jadi lebih baik gitu. Diberi kesempatan, diberi motivasi, diberi dorongan gitu. Hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman atau berbagi informasi dari pengalaman hidup ya, bukan memberi tausiah sebenarnya. Karena aku kulo sanes ustad. Saya dididik sangat keras oleh orang tua. Jadi saya cerita pengalaman hidup saya dulu sebagai latar belakang supaya ini menjadi pelajaran buat adik-adik ya, ponakan-ponakan. Kalian bersyukur punya orang tua yang mampu, punya orang tua yang bisa memberi pendidikan yang full buat kalian untuk bisa ngaji, sekolah sampai ke pesantren istilahnya di mondo. Aku biye njaluk di pondok iki ora di pondok karo bapak. Kenapa? Kenapa alasannya? Kenapa saya minta coba bayangin. Kalau sekarang saya yakin orang tua sekarang anaknya njaluk mondok pasti wong tuane senenge nemen. Bener ora? Bener. Aku pengen mondok ke anak malah anaknya ra gelem. Iya kan? Padahal saya sendiri dulu minta jaluk di pondok ki bapak ora menyetujui, tidak dipondokkan. Kenapa? Karena saya anak yang paling besar dari 9 anak dari orang tua saya. Orang tua saya pekerjaannya dodol sego goreng nang pinggir jalan. Anak yang paling gede aku, nembe paling gede. Artinya pertama kali entuk calon pembantu nggo manglateni dodol. Jadi jamnya jam buat ngaji, buat tuntut ilmu itu biasa di Jakarta itu pengajian ki onone jam 5 sampai jam 6, jam 7 bar iso kae bar maghrib. Lah dodolan mulai jam 5 takokane, berarti ora ono waktu nggo ngaji. Waktu ning nggo ngaji nggo dodol. Itu sejak saya kelas 3 SD itu saya sudah bantu jualan sampai saya SMA kalau STM kalau nggak salah itu.
Jadi nggak ada waktu saya untuk nonton TV, bermain, itu nggak ada. Waktu saya hanya kalau pagi buat masak-masak, bantuin adik-adik sarapan, kemudian proses buat bumbu-bumbu buat jualan nasi goreng. Terus siang, kebetulan sekolahnya siang jam 12 saya sekolah. Pulang sekolah jam 5 langsung bantuin jualan. Pulang nanti jam 12 jam 2. Nggak punya saya waktu untuk belajar sinau ki rano. Gitu. Jadi ini buat motivasi kalian bersyukur punya waktu yang full untuk belajar ya. Saya ingat sekali besok pagi saya harus ujian kelas 6 SD mau ujian. Itu malamnya sampai jam 2 saya masih di pinggir jalan raya di Sudirman itu. Masih melayani pembeli. Nah, disitulah saya bertekad. Saya tidak ingin saya hidup seperti ayah saya, berjualan nasi goreng di pinggir jalan. Saya harus sekolah yang semangat, saya harus sekolah yang rajin. Alhamdulillah, walaupun saya belajarnya sambil di pinggir jalan, saya belajar buka buku di pinggir jalan sambil kalau ada yang beli, dilayani. Sementara saya baca pelajaran-pelajaran sekolah. Itu nggak pernah saya punya nilai jelek. Angka 6 di rapot saya itu nggak ada. 789, alhamdulillah. Itu sampai saya STM. Gitu. Cuma memang karena saya pendidikannya semua sekolah negeri sehingga untuk pelajaran agama ngajiin barangnya aku raiso. Terus terang aku ngaji raiso. Cuma memang waktu di SD itu saya punya guru, saya bersyukur guru saya itu keras sekali tentang agama Islam. Guru neku wong Garut. Agamanya Islamnya kental tapi kayak wong Muhammadiyah, orang seneng nek ono wong apa? Tahlilan segala macam itu kayak anti. Tapi akidah ditanam begitu kuat sehingga itu tertanam dari diri saya. Saya bersumpah dan saya punya tekad sebelum saya meninggal dunia, begitu saya umur 40 tahun saya harus belajar ilmu agama semaksimal mungkin, belajar ngaji. Karena bapak ki pernah pesen kowe ora iso ngaji Quran ora apa-apa, tapi ojo sampai kowe ora iso maca Yasin jadi. Kuwi pesene bapak. Padahal Yasin kan Al-Qur'an juga. Lagi akhirnya saya di umur 40 itu saya mulai belajar. Tua-tuanan ini aku luruh guru ngaji rindi-rindi. Tiap masjid saya parani, saya cari siapa yang bisa ngajar ngaji. Nah, sehubungan dengan ngaji ini saya akan bercerita lebih lanjut. Jadi di tahun ini nih alhamdulillah ini bukan cerita ini bukan untuk ria ya, tetapi untuk motivasi kalian semua. Saya yang dari basicnya tidak bisa ngaji, alhamdulillah tahun ini setiap bulan saya menghatamkan 1 kali dengan setiap malam habis maghrib itu saya baca minimal 1 juz dalam 1 tahun. 2 kali khatam, hampir 3 kali khatam, kurang 5 juz karena saya kemarin kena sakit ya. Jadi seminggu sebelum lebaran tuh saya kena ditabok karo jim di tanganku, sengkleh reso kayak gini. Nah itu baru sembuh kemarin malam lebaran. Dengan basic yang saya nggak bisa ngaji, alhamdulillah saya belajar ngaji dan terus saya membaca Al-Quran. Dan Al-Quran betul-betul saya percaya itu sebagai syafaat. Kemarin waktu saya pulang, adik saya, jadi keluarga saya ada 9, saya cerita tentang keluarga saya ya. Saya anak pertama dari 9 itu yang 6 laki-laki, yang 3 perempuan. Nah, adik saya yang nomor 5 itu yang berhasil di pondokan, namanya Murtado. Nah, dia itu yang pandai mengaji dan banyak belajar ilmu agama. Tetapi dia belajar di pondok itu fokusnya adalah bagaimana dia belajar tentang ilmu menghalau santet. Kenapa dia fokus di dendam masalah ilmu santet? Karena bapak kui meninggalnya disantet orang. Jadi bapak saya itu meninggal disantet tetangga. Jadi oleh karena itu adik saya itu dia begitu belajar ilmu agama di pondok pesantren itu yang difokus pelajari adalah tentang ilmu-ilmu gaib itu bagaimana caranya menyelamatkan orang jangan sampai kena santet. Nah kemarin waktu dia memimpin traweh di malam ke-21 yang puasa saat ini, saat dia baca Al-Fatihah baru sampai Maliki Yaumiddin itu diparani bapak dengan posisi dia lagi menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak kita kok sud nganggo pakaian ihram bapak, terus
Bapak Melayu ring Bekasi ring gonku, ring omahku. Di depan rumah saya itu Bapak tersenyum gembira melihat saya. Itu menurut cerita adik saya ini, yang namanya Murtado, adik nomor 5, adik saya. Dia lihat saya bahagia, senang gembira lihat saya. Lama dia di situ tersenyum gembira, seolah-olah memperlihatkan bahwa dia bangga dengan anaknya yang pertama. Kemudian setelah pindah dari tempat saya, dia lari ke anaknya yang nomor 2. Namanya Maleha, perempuan, adik saya itu. Nah, nanti saya kasih tahu latar belakangnya keluarga saya masing-masing. Dia anak yang nomor 2 ini sama. Bapak saya itu tersenyum bangga, senang, bahagia dia. Kemudian dia terbang lagi ke Serang. Serang tuh adik saya nomor 3, perempuan juga. Sampai di sana dia tersenyum terus dengan muka sayang sekali sama adik saya itu, dibelai kepalanya. Selesai dari situ langsung lari ke adik saya yang nomor 4, laki-laki, namanya Subhan. Sampai sana bapak saya tidak ada senyum, tidak ada rasa sayang, biasa aja mukanya datar. Bahkan seperti kecewa. Seperti kecewa ayah saya itu, wajahnya dilihat adik saya itu. Dari situ nggak lama dia langsung lari lagi ke adik saya yang nomor selanjutnya, di bawahnya harusnya ke dia sendiri itu, nomor 5, tapi dia lompat ke nomor 6 yang jualan nasi goreng juga di Jakarta, namanya Otoy. Sampai di Tole ya, sampai di tempatnya Tole itu dia nggak sama juga, nggak ada rasa bangga, nggak ada kecewa, nggak ada rasa senang, mukanya datar. Kemudian lari lagi dia di bawahnya lagi, namanya Dayat, adiknya yang nomor 8. Urung ke nomor 8 ke tempatnya si Soporan nih guys. Dayat itu sama datar mukanya. Terus nggak lama ke adik yang paling botot nomor 9. Rizal. Nah di tempat Rizal itu mukanya datar tapi terakhir dia tersenyum. Ayah saya itu tersenyum. Kemudian yang terakhir di Parani adalah adik saya yang perempuan itu, yang nomor 7, yang tinggalnya di sini juga di Pekalongan. Nah di tempat dia itu justru malah bapak saya itu mukanya muka marah, muka tidak cocok gitu. Nah kan? Dari masing-masing yang diparani itu dengan masing-masing mimik atau penampilan yang berbeda-beda, ini saya bisa kasih gambaran. Jadi saya bersyukur di tahun ini karena saya sudah bilang tadi saya bisa baca Al-Quran khatam setiap bulan. Nah itulah yang saya kirimin setiap hari, setiap tahun ke Bapak. Makanya Bapak nerima banyak itu. Nah kalau adik saya yang nomor 2 tadi yang perempuan, kenapa dia juga disenyumin, dibahagiain sama ayah saya itu? Karena memang dia guru ngaji. Jadi setiap hari dia ngaji di rumah. Nah amalan-amalan sebelum dia ngajar ngaji kan mesti kirim Fatihah buat orang tua, betul nggak? Nah itu keterima semua oleh orang tua saya. Begitu juga ke adik saya tadi yang perempuan, yang dielus kepalanya. Setiap habis sholat dia kirim Fatihah buat orang tua. Nah, sedangkan adik-adik saya tadi yang dicemput rutin, didiemin, itu karena mereka kirim Fatihahnya kalau ingat saja, atau sebulan sekali, atau paling cepat itu seminggu sekali saat malam Jumat Oto kirim Fatihah. Selain itu, kadang mereka sholat yang 5 waktunya juga bolong-bolong. Jadi pelajarannya adalah dari cerita yang saya sampaikan buat adik-adik iki, ponaan-ponaan, apa meneh sing simbahi wong tuane wis ora ono. Tulung nek bar salat 5 waktu dikirimi Fatihah. Apa meneh iso maca Quran gal dina kuwi engko nyafaati engko nek nang alam kubur awake dhewe lan karo wong tuane. Itu sudah saya rasakan dengan cerita yang disampaikan oleh adik saya ini. Saya bersyukur adik saya itu seperti mendapatkan apa ya? Kayak karomah atau apalah informasi dari Gusti Allah untuk menyampaikan hal ini ke keluarga saya ini, sehingga bagi tadi adik-adik saya yang tadi kurang banyak baca Qur'annya, kurang banyak kirim Fatihahnya itu, sehingga bisa diingatkan ke mereka untuk memberikan kiriman doa ke orang tuanya. Gitu. Jadi yang namanya baca Quran terus kirim doa, nggak usah khawatir, itu pasti sampai selama yang baca doa, yang membaca, yang menyampaikan Fatihah itu ya soleh.
Anak yang soleh, dalam arti soleh ya nggak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa ketika mati anak Adam maka putus semua amal ibadahnya kecuali yang 3. Apa itu yang 3? Wis do apal kabeh tak kira. Pertama adalah sedekahun jariyah. Nah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Saya kembali cerita lagi ke orang tua saya nih. Saya kasih tahu bapak saya itu dia buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, apalagi ngaji, nggak bisa. Terus juga bapak saya itu nggak bisa beramal banyak, wong makannya anak EP ketakelan istilahnya, paling amal secukupnya. Tapi bapak saya itu memang rajin, senang berteman dengan orang-orang soleh. Saya ngarane kiai iki seneng nek kumpul karo kiai iki seneng bapak kuwi. Semasa hidupnya saya ingat sekali. Dan waktu saya kecil saya ingat saya itu bapak itu nggak rajin sholat sebenarnya. Tapi menjelang akhir hayatnya itu 5 tahun atau 6 tahun menjelang akhir hayatnya itu memang sudah kembali rajin sholat. Karena memang sudah punya waktu sholat. Saya yakin mungkin karena meninggalkan sholat waktu itu karena kesibukan mencari uang. Karena jam 5 kan sudah harus berangkat dorong gerobak, totolan. Kan maghrib pasti di jalan kan, jadi nggak pernah sholat memang. Tapi setelah anak-anak yang besar, adik-adik saya udah mulai besar, saya udah bisa bantuin jualan, terus bisa ditinggal, itu ya saya udah rajin sholat. Alhamdulillah saya bersyukur ya, saya sepertinya di alam kubur sana bahagia. Karena mendapatkan kiriman doa dari anak-anak yang soleh tadi. Gitu. Jadi itu motivasi yang saya sampaikan buat adik-adik, terutama yang pada di pesantren nih, belajarlah yang serius, yang tekun. Ya, terus event-event seperti ini dimanfaatkan dengan baik untuk kalian belajar berkomunikasi, berpidato, berorientasi supaya kemampuan public speakingnya itu jauh lebih baik, supaya lebih profesional. Jadi jangan malu, gunakan kesempatan ini dan tekuni apa yang kalian sukai, dalam arti senengnya nang pesantren ki opo sing dipelajari, itu difokuskan. Terus saya berharap tahun depan saya berharap untuk keluarga-keluarga, terutama bagi keluarga yang sudah sukses, dalam arti maksudnya sukses dari sisi dunia maupun dari sisi keagamaan, itu memberikan motivasi, contoh, dorongan untuk kesuksesan itu bagaimana yang dia diraih. Contohnya kayak Mas Fahmi nih. Mas Fahmi itu saya sebagai contoh yang paling baik sebenarnya untuk memberikan motivasi ke generasi-generasi di bawahnya nih atau adik-adiknya. Bagaimana cara meraih sukses, belajar yang sukses, kemudian menjadi seorang dokter yang profesional yang sukses. Jadi nggak usah khawatir tentang cita-cita Anda, umpamanya pingin jadi dokter, pingin jadi pengacara, pingin jadi apapun. Ya, profesi yang seperti keduniawian, tetapi tetap tidak meninggalkan akidah Islam dan norma-norma Islam. Kalau jadi dokter ya dokter yang Islami, jadi pengacara yang Islami, jadi presiden juga presiden yang Islami, sehingga insya Allah tahun-tahun mendatang itu pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dilatar belakangi Islam yang kuat sehingga menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama kita itu. Ya, insya Allah tahun depan mungkin Mas Fahmi bisa tolong berbagi sharing bagaimana tipsnya untuk meraih kesuksesan itu kepada adik-adik, saudara-saudara sekalian. Setuju nggak kira-kira teman-teman semua, adik-adik? Setuju? Oh? Jadi itu. Jadi ini motivasi saya untuk tahun ini dari saya seperti itu. Jadi saya belajar giat memang dulu waktu, cuma saya memang tidak dilatar belakangi, terus terang tidak dilatar belakangi oleh pendidikan agama yang cukup mumpuni. Makanya yo tua-tua nanti kalau luru guru terus belajar bagaimana, karena kita semua ini bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua akan merasakan mati. Nah, yang modal yang kita butuhkan adalah amal ibadah kita saat di dunia ini, terus ilmu yang bermanfaat. Nah, saya yakin tuh Mas Fahmi ilmunya banyak, itu manfaat ilmunya. Terus amal jariahnya juga banyak, menolong orang sakit, ya kan? Orang yang tadinya udah mau meninggal jadi hidup lagi, itu bersyukur, berterima kasih, itu pasti ada ganjaran ya Mas Yono, yakin. Apalagi ilmunya nanti di-sharing, dibagi-bagi ke kita nih semuanya.
yang tadinya kurang semangat dalam belajar, yang tadinya kurang suka di pesantren, gak enak kayaknya di pesantren, mangklia seneng pingin kayak Mas Fahmi umpamanya, itu jadi punya manfaat Mas Fahmi. Terus buat orang tua yang masih baru nih, buat adik-adik atau kakak-kakak atau mbak-mbak gini sing nembe kawin, sing nembe dua anak cili-cili yo, saya sarankan seperti ini. Jangan sampai anak kalian masing-masing itu bisa naik sepeda atau bisa naik motor yang ngajarin koncone ojo sampai kuwi. Karena manfaat dari jariah bisa naik sepeda itu harus kita sebagai orang tua yang merasakannya. Apalagi belajar ngaji, moco alif, ba, ta, sa, itu jangan sampai orang lain yang ngajarin. Walaupun sebenarnya juga bagus, dia bisa ngaji gara-gara orang lain, tapi itu manfaat jariahnya ini orang lain yang menerima, yang mendapatkan. Jadi kalau bisa Anda nih sebagai orang tua, jadi kalau dia mengenal huruf alif sampai ya itu kita yang ngajarin dia, sampai dia mati kalau dia dia mengamalkan itu, baca Al-Quran, kita selalu dapat itu jariahnya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat hari raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Ini berarti pertemuan sing pira lek? 11. Ini sepertinya besok tahun-tahun depan mungkin perlu dikasih sedikit spanduk atau tulisan untuk mengingatkan kita bahwa ini ke-11, berarti tahun besok sing 12. Oh, 12. 12 malah kan? 12 tahun. 12. Ya, yang ke-12. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Ustadz Zainuddin telah memberikan pengalaman dirinya sendiri kepada kita dengan maksud untuk memberikan motivasi kepada adik-adik anak semuanya biar semangat dalam belajar, bekerja, sebagainya. Kita sebagai orang tua ya, sebagai orang tua itu otomatis tidak ada ya orang tua yang ingin anaknya tidak berhasil, tidak ada. Memang untuk mencari keberhasilan dari seorang anak, terutama dari orang tuanya dulu ya, tidak binafsi, dimulai kate awake dhewe dhisik. Pak Zainuddin anaknya pinter ngaji, ya bener nanti tuh mulang ngaji, diusahakan mengulang anaknya dhewe, diulang sendiri betul, memang betul disampaikan betul. Ojo diulang ke wong liya. Orang tua harus mengajar anaknya kalau bisa, kalau nggak bisa tetap diulang ke wong liya. Tapi nek ora iso ngaji, dipaksakan ngaji ini kok salah kabeh ya, beda ngajinya. Tapi kalau bisa tolong ya orang pesane di orang tua sendiri. Masuk saya dulu ketika berdua lu tak ulang di tekan katang ya. Fahmi dan Fikri itu tak ulang di sampai katang. Tapi ada ayat kita baca mesti guju ya dia. Bacaan qiraat itu mesti guju Fahmi ada. Tidak baca mesti guju dulu ngaji. Orang tua sangat juga menentukan dari keberhasilan seorang anak. Apalagi ya kita istilahnya tidak ada lain, kita berdoa. Justru kalau sebelum punya dulu saya kalau belum beristri saya berdoa dulu kalau anak sing soleh hal itu ya. Tak buka rahasianya gitu kepada semuanya. Ketika masih bujang saya minta istri sing soleha, anak sing soleh, sing takdir nutulin jalur ketika bujang, termasuk kalian juga masih jalur istri soleh. Ud'uni astajib lakum. Jauh kalau aku, saya akan mengabulkan. Kamu jauh pinter, jauh cerdas, jauh istilah aja bosen. Gusti Allah orang melayani janjinya. Ud'uni, hamba semua jalur kalau aku, astajib lakum, pasti aku akan mengijabahi ya. Jaluk. Kalau malam kamu bangun, jangan lupa ya, sholat tahajud. Apalagi di pesantren, malah turu ngoro, nang pesantren ngoro. Diusahakan tangi bengi. Yo,
tengah akhir seperti ke akhir dari malam jam 3-4 itu sampai subuh. Diusahakan walaupun 2 rakaat ya. Diusahakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa karepe. Si bapak ibu nek mriki diusahakan tangi, diusahakan walaupun 2 rakaat. Duwe anak sing ngaji nang pondok. Ditungake ya Allah, mugi-mugi anakku dadi anak sing saleh. Neknya dungane omajani aulad dan solihin ya. Asing soleh, aulad dan azkiyah cerdas, akhirnya asing sugih. Mutakin tentu sampai sampai sekarang sampai dengan itu. Allah Rabbi habli minas solihin ya Allah ku nyuwun doa anakku sing saleh sampai sekarang kan doa anakku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Itu doa wajib bagi saya. Wajib pasti. Lah saat terus Rabbi ja'alni muqimas sholati min dzurriyyati Rabbana taqabbal doa ya Allah menjadikan anakku sing biasa di salat. Doa itu doa saya itu wajib doa wajib. Doane wong tua sebagai anak pada orang tua Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa wajib anak kepada orang tua. Harus hati kongkong harus. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Doa anak pada orang tua ya Allah ampuni dosaku orang tua ketika besok dihisab nang akhirat. Itu doa wajib. Itu wajib. Kemudian doa-doa itulah kalau kita biasa. Lebih-lebih ada doa khusus. Ya, ada khusus pada bapak ibu semuanya, anak-anak semuanya. Ketika kamu sholat di sujud terakhir, ya, sholat sunnah itu terutama yang wajib kan mesti angel, ngono jamaah. Bacalah doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Itu doa terakhir. Di situ baca itu 3 kata, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Wes jaluk sak karepe marang Allah. Ketika kita sujud, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi ketika perang Badar. Si perang terjadi, Kanjeng Nabi dilihat oleh sahabat. Kanjeng Nabi sholat sujud orang rampung-rampung. Ketika sujud terakhir orang rampung. Dengan kesi perang Badar. Menang dalam peperangan itu Rasulullah. Perang sing berat menang. Dongo sujud terakhir Nabi dongo. Lah kita sebagai orang tua, kamu semua jalo, tapi doanya kalau doanya di bahasa Arab diucapkan bahasa Arab. Tapi kamu bahasa Indonesia yo salate batal. Kalau bahasa Indonesia bahasa Jawa dikrentek nang ati. Ketek ati banget. Tapi donga sing karo fikri wal iki bahasa enggak apa-apa. Njalo sakarepe pada Allah, sujud minta pada Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kamu tengah malam sholat tahajud ojo sungkanan. Diusahakan nek rezekine gampang anake nek kabeh yo nek duha 2 rakaat. Rasa kakek 2 rakaat istiqomah. Langgeng ojo kiyeng ndang nang diusahakan walaupun diusahakan 2 rakaat istiqomah. Lillalah ibu muda Allah akan memberikan semua kemudahan kepada kita semua. Bil takwa, bil solate aja angel ya. 5 waktu di tempat pada insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak sisi dobor sinau, padha ngaji, wenang pesantren. Yo aja males anggone doa marang Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang itu hanya Allah yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Diweni rezeki sing berkah, ilmu sing manfaat, barokah dunia lan akhirat. Itu harapan dari kami. Semoga dalam silaturahmi ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diwehi rezeki sing luas, rezeki bondone sehat di umur sing panjang untuk ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sekedar kita istilah tambah-tambahnya nambah-nambah wawasan kepada kita semua. Alhamdulillah. Wa muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ndonga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan takirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ansari. Allahumma inna nas'aluka jannata firdausil a'la wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata was sihhata was salamata wal mu'afata da'imah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa nas'aluka syafi'an min kulli da' rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ja'alna muqimas sholati min dhurriyyatina wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa dafna ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana wa sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana tasbihana wa tahmidana wa tilawatil qur'anana wa tadarru'ana wa ta'budatan taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas semua proses acara yang sudah dilaksanakan. Terima kasih atas semua yang sudah dilewatkan. Kita sudah selesai pada ujung acara. Sudah selesai pada ujung acara. Yang sekarang adalah acara bebas. Penutupan acara. Salam-salaman. Acara selanjutnya adalah musyafaah. Taruh selawatan, Pok. Selawatan. Ayo, pimpin selawat ya. Ayo, turun lo. Izin ajma'in ya Allah. Ya Allah minal aidin ya Allah minal aidin faizin ajma'in ya Allah minal aidin ya Allah minal aidin faizin ajma'in ya Allah العائدين يا الله من العائدين يا الله العائدين والفائزين يا الله blognya Mas Jai men. Ya Allah minal aidin wal faizin ajma'in ya Allah minal aidin ya Allah minal aidin ya Allah minal aidin wal faizin ajma'in. Gon cewek.
Kemudian bapun, kan tak penutup. Terakhir sudah. Apa ngarep mesin kok? Ngarep aja jender, ayo bapak-bapak ya foto. Masa aku sih nunggu. Mulai apa? Mangan? Makan. Nang endi nggone? Joko apa? Bapak-bapak disemangat. Baik. Mulai guys, mangan. Ngalah pas ngarep pasti. Tadi sok. Pulang nanti ya, nanti pulang. Uang. Udah bukain aja ya. Lalarnya baru berbagi rezeki sama lalat. Iya, lalatnya. Apanya? Saya itu enggak berapa. Mata pemberontak. Adik. Om keluar. Om juga kono arep. Om juga. Diana sih. Ya. Cara enggak cukup telepon. Kepean kamu. Kowe kok sini goreng ini, sini. Kok ini. Mana bapak kok? Iya, anak apa kok sih? Anak song. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal berarti. 2 Syawal 1444 Hijriah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal 1444 Hijriah. Acara halal bihalal ke 12. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal 1444 Hijriah. Halal bihalal Bani Haji Asmuni yang ke-12. Oke. Mana?
Sing kenceng. Oh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal 1444 Hijriah. Halal bihalal silaturahim Bani Asmuni yang ke-12. Oke. KP pengkato KP. Ini. Ya. Yo, Kata kurang. Orang kamu tuh. Orang kamu. Ayo kelihatan nggak? Ayo. Tangannya. 1, 2, 3. Selamat Hari Raya Idul Fitri 2 Syawal 1444 Hijriah. Halal bihalal silaturahim ke-12. Keluarga besar Bani Haji Asmuni. Hebat. Ayo foto kayak bebas foto. Dibuka masing-masing nang YouTube oh. Bebas lah. Bebas. Bebas emang apa? Terima kasih, matur nuwun. Masa kayak bapak-bapak. Ayo ini pada mamam, ayo. Dibuat dewe-dewe. Tangan di mana? Apa? Masih kosong, mana kosong? Mana? Itu tadi nasi, no. Cukup aja. Ayo, Dwi. Omi. Cuma di set nama. Skincare baju wudhu pek.